ke jungle-nya Geekfam Junior. Itu dia. Cuman untuk menghentikan laju Joy sebenarnya nggak ada yang pasti ya. Kita biasa mungkin ngelihat Tigreal atau Belerik mungkin ya untuk bisa menghentikan laju dari Joy. Tapi ini benar-benar berharap dari Badang sendirian. Ini tugasnya Badang. Ini bakal berat banget di game ini. Lumayan berat ya. Lumayan berat, tapi Geekfam Junior satu lagi pick. Hilda dan juga Badang. Dan ternyata jawabannya Glue langsung ya. Ini sebenarnya pick yang benar-benar bagus sih menurutku dengan banyaknya hadirnya Nolan ke depan. Walaupun cuman kayak datang coba untuk damage pulang gitu. Tapi di saat fight besar-besaran, Glue menurutku menjadi kunci utama untuk ya kunci ke Nolannya. Oke. Gitu loh. Menurutku kalau sampai di arah early-nya 3 menit pertama aja equal, Geekfam punya chance yang lumayan besar untuk menang di game kali ini. Alright, kita bakal ngeliat untuk game yang pertama antara Geekfam Junior berhadapan dengan Raja Phoenix. Dua tim yang lagi tertati-tati, mereka memperebutkan 1 poin penuh di grup A. Jadi ini dia, Land of Down. Yes. Datang. Dengan 30 detik pertama, kita udah ngelihat bagaimana Erca udah mulai ngekandangin Sanji. Karena untuk di arah early game, saya bilang emang damage output dari Luoyi sangat-sangat besar. Apalagi Sanji juga clear wave-nya ada, tapi untuk direct hit ke hero tuh nggak terlalu gede banget lah untuk awal-awal. Dan Emblem, Lethal Ignition plus Tenacity ternyata tetap diamankan di tangan dari Erca. Nyari defensif juga. Ya, main aman juga ya. Dan Quantum udah pasti berada di tangan dari GR Boy. Agility sama Wilderness. Lari mulu lari. Agresif banget berarti mainnya. Karena tambah konsil kan, tambah konsil jadi momen. Ya. Itu yang pengen dicari sama Badang dari GR Boy di game kali ini gitu loh. Jadi lebih ke arah yang penting punya momentum. Cuman balik lagi ini momentumnya do or die banget nih untuk Raja Phoenix. Oke. Nongkia yang bakal coba untuk dikejar begitu saja. Efek tahun kepada GR Boy ini membuat dia semakin harus mundur terlebih dahulu. Tapi untuk main bagaimana early phase dari kedua jungle, kita tahu bagaimana kekuatan dari Nolan itu sendiri yang bisa dibilang fast farm banget. Jadi cukup equal ketika harus berhadapan dengan nonsense. Sementara rotasi lebih banyak menuju ke arah ESP lane. Dan oke, udah ada sedikit satu senjata tapi first blood berhasil didapatkan. Hans Asviana benar-benar tertangkap basah di arah bottom lane di tangan nonsense bahkan. Wow. Wah, ini berbahaya banget. Karena kalau misalkan kita ngelihat dari buff-nya ya. Ini awal-awal Hans Asviana ngambil ke arah orange buff dulu aja. Mungkin niatnya adalah untuk mempertahankan purple sampai turtle yang pertama. Tapi dengan sudah terpick off seperti ini, buff-nya udah nggak ada dan akhirnya Geekfam Junior udah lumayan ngezoning untuk turtle pertama di game kedua. Unggul 1 level jelas membuat dari nonsense lebih punya power dari segi retribution. Even nanti Hans Asviana bakal hadir. Tapi di arah top lane, di layar kecil kita, ternyata Iritelnya ada baik-baik saja. GR Boy berhasil mencuri turtle tersebut, didapatkan turtle walaupun nyawanya menjadi pertukaran tapi yang terpisah. Save Sanji harus berjibaku dengan Rehansia walaupun ada pertukaran dan Erca pun tidak selamat. 2 ditukar 1 tapi turtle diburu oleh teman-teman Raja. Ya ini bisa dibilang pertukaran yang lumayan equal lah karena dari segi lead goal tetap Raja megang. Cuman untuk perbedaan dari segi jungle kan terlalu jauh berbeda. Rehansia sendirian tapi lagi dan lagi GR Boy menjadi BP buruk sehingga dari nonsense gak bisa berkutik. Ada grab yang coba untuk dilakukan. Tapi ternyata Rehansia pun akhirnya dilupat habis. Faris mau kemana? 3 player Raja sudah siap untuk memakan nyawanya. Nongkia berjibaku juga untuk membuka map terlebih dahulu. Dan akhirnya tidak ada yang bisa dilakukan. Wah tapi ini enak banget sih dengan GR Boy. Dia ngedindingin siapapun yang pengen pulang. Dan kalau kita ngelihat dengan adanya Faris plus Nongkia, ini bakal menjadi suatu hal yang sangat sulit untuk ngebegangin bagian frontline dari teman-teman Raja Phoenix. Khususnya Erca yang mungkin akan berada tepat di belakang dari GR Boy. Dari tadi GR Boy punya targeting yang bagus banget dan ngebuat momentum untuk input damage selalu ada bagi Raja Phoenix. Oke, damage-nya dari Hans Asviana, fracture-nya cukup memberikan 1 HP yang cukup besar kepada Nongkia. Tapi tank akan selalu menjadi tank. Terlalu sulit untuk ditumpaskan di awal-awal permainan. Betul sekali. Namun satu hal yang berbeda ya antara kedua tanker ini levelnya berbeda. Dengan adanya kill point dan juga assist di tangan dari GR Boy dan bahkan tadi sampai dapetin ke arah turtle. Karena menurutku itu penyelamat banget sih untuk Raja Phoenix. Asli, itu momen gila banget sih dia hadir tuh GR Boy. Dan sekarang dia mencoba untuk rotasi. Dia bakal coba untuk nge-press terus ke arah atas. Mencoba untuk membantu kepada Hehe. Karena Ziltron tadi udah lumayan ke pressure dan bahkan Hehe aja udah dapat plantingan gold sampai sebanyak ini. Dan sedikit player comment dari Hehe
Buat Geek Fam, kasih paham dong. Coba kasih skill terbaik kalian. Siap. Waduh. Siap. Ini udah menantang sekali ya, tapi balik lagi ke Turtle. Ya, ada Turtle, tapi ada Faris juga yang coba untuk dibaca. Alur pergerakannya, hati-hati. Tiba-tiba GR Boy bisa saja memberikan satu masalah besar kepada teman-teman dari Geek Fam Junior. Bahkan sekarang mereka membawa 5 player. Hilda, lihat bagaimana pergerakannya. Lihat Rehansia mencoba untuk cutting, Nonsense dalam masalah. Masih ada flicker dari Rehansia untuk mundur, tapi Avatar of Guardian coba untuk dihindari oleh teman-teman dari Raja. Bahkan Nokia jadi garda terdepan. Oh my god. Lihat siapa yang harus tumbang. Aspiana yang gak selamat. Bahkan sekarang GR Boy tidak ada follow up damage. Tidak ada momentum yang bisa dia bagikan kepada rekan-rekannya sehingga kematian Faris bisa ditukarkan dengan sangat baik. Seperti yang gue katakan tadi, fungsi dari Glue untuk di game kali ini adalah untuk pegangin ke arah Nolannya. Begitu Hans Aspiana sudah terpegang, mau secepat apapun dia pasti bakal pegang. Tapi lihat bagaimana dari Rehansyah nutupin cek sana di belakang. Dari tadi mainnya belakang terus ini. Ya, tipikal ya dari Raja ya. Mereka punya Loi, mereka punya Hilda, mereka punya Badang yang bisa untuk masuk di area rumput sesuka hati mereka. Dan itu dari tadi terbukti terus. Nah ini PR-nya. Step Sanji karena gak melulu bisa mengeluarkan satu asal clear kan. Dan sekarang dari top lane, Nonsense yang bakal coba untuk dihajar oleh GR Boy dan juga Rehansyah. Sayang sekali, hehehe tadi gak ikut join the fight. Betul, walaupun dari Hasan Sviana untuk masalah fast farm dia nggak terlalu fast banget ya, tapi dia tetap masih leading level lumayan baik lah, satu level dibandingkan dengan Nonsense. Yang menurutku jadi PR terberat Geek Fam Junior adalah kombinasi dari Erca dan juga GR Boy ini. Karena sekalinya udah ada yang kena stunlock 2 orang, itu duality kenanya sakit banget. Oh iya makanya, wow. Lihat bagaimana Faris yang coba untuk dipukulin rame-rame, tapi tentu saja masih belum terlalu kuat. Even ada 4 player di sana. Pindah lagi ke arah bottom lane dengan Zeltron yang akhirnya dapetin space untuk bisa nge-push turret tipis-tipis lah. Sementara kalau kita ngeliat dari Raja Phoenix, Rehansyah sebenarnya masih nyari target dari tadi. Tapi oke, ada sedikit pause. Cuman ngelihat dari pattern farm ya, Nonsense sebenarnya untuk di game kali ini dia lumayan free untuk dapetin beberapa jungle-nya. Tapi untuk jungle invade yang bikin susah menurutku di sini adalah Erca. Banyak banget momen dimana dengan adanya diversion yang dia lakukan, bisa Hilda tiba-tiba masuk di belakang ataupun GR Boy, dan itu sangat-sangat fatal. Melihat bagaimana setiap phase of Lori, pasti minimal ada satu yang hilang. Oh iya. Dan Nonsense. Udah nyampe lagi jokesnya nih, bahaya nih kok. Udah mulai nyampe ke jokes dia. Aduh. Soalnya gak pernah ada kan sebelumnya sejarahnya di MDL kayak gitu. Benar-benar nonsense, gak masuk akal, tapi Nonsense membuktikan ini masuk akal untuk diri nih. Tapi ngomong junior juga. Tapi ngomongin Nonsense ya, kita dari tadi udah ngelihat adanya Flying Blitz belum? Udah, tapi buat kabur. Buat kabur doang ya tadi ya. Belum buat engage sama sekali karena ya balik lagi udah dengan adanya Badang ini loh yang bikin kayak agak ngilu juga. Kan udah disebut juga oleh Gio tadi bahwa yang bakalan megangin Joy kemungkinan besar ada di Badang. Tapi kita ngeliat targeting Badang juga sebenarnya nggak ke Joy doang. Dari tadi ke Gatot pun tadi dia okein juga tuh. Iya. Gatot di okein juga, Glue juga di okein. Iya. Dan mereka juga bisa untuk makanin depan-depannya selama ada Hans Aspiana ataupun memang kalau ini kan karena hero range yang bisa dibilang range-nya nggak terlalu jauh ya. Kena duality puyeng nih palanya. Ya untuk teman-teman dari Geek kan. Iya. Nah ini yang dimaksimalin banget tadi, apalagi main di arah Turtle kan buat mereka makanan ataupun playground nih mereka, nih tempat bermainnya mereka, tamannya mereka untuk bisa melakukan hal seperti itu. Kita ya tadi kalau misalnya dilihat-lihat ya Hans Aspiana juga lumayan bisa ya, walaupun dia tumbang tapi dia bisa untuk meyakinkan oh ini teman-teman gue bisa untuk nyari tumbal yang lain. Ya, trade yang lain. Trade yang lain. Ya, bener banget. Namun ya itu terbukti dengan levelingnya dia tadi yang sempat satu level juga tetap di atas dari Nonsense gitu. Makanya tanpa berpanjang lebar, mendingan langsung aja kita balik lagi ke game pertama permainan antara Geek Fam Junior melawan teman-teman dari Raja Phoenix. Oke. Masuk lagi ke menit awal kita. Masuk ke menit ke-7. Dimana sekarang benar-benar di arah top lane ini loh udah coba untuk dikuasai oleh teman-teman Raja. Mau nggak mau split push juga udah dilakukan oleh Nonsense juga untuk sekarang. Dia harus farming. Dia harus coba untuk mengejar dari segi gold sih harusnya. Seenggaknya dari Geek Fam Junior walaupun kalah gold ya, dia masih bisa dapetin satu target sih. Namun pertukaran terjadi enggak, karena nggak ada yang megang di arah top lane dan mungkin top lane ditukar sama Turtle karena untuk Turtle pun Hans Aspiana ini kayaknya udah standby banget untuk coba kontes nih.
Turtle tak tuker turret Wah, ya. diversion. Wah, ini bahaya nih. Dapat. Ada Erca, tapi Hansas Viana berhasil mendapatkan karakter Turtle-nya. Tapi dengan adanya satu Rhythm of Joy, Electrifying Beats yang sudah dikeluarkan pula dan akhirnya kemudian Rehansa tidak berkutik. Avatar of Guardian-nya connect. GR Boy benar-benar kesurupan ke arah Paris. Tapi kali ini tidak ada follow up juga, tapi di arah belakang. Hati-hati ke fracture dari Hansas Viana, nonsense. Kali ini masih bisa untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pertukaran yang masih menguntungkan bagi teman-teman dari Raja Phoenix karena mereka nggak cuma dapetin turtle, namun mereka juga mendapatkan satu turret di arah top lane. Ditambah lagi dengan diversion yang ternyata itu enak banget sebenarnya untuk teamfight, namun sayangnya tadi Rehansa tertumbangkan duluan, tapi masih untung dengan Hansas Viana tiba-tiba celap-celap dikit ke dalam turtle dan langsung mencet retribution. Ya, tuh benar-benar pertikaian yang benar-benar apik banget yang dilakukan oleh teman-teman dari Raja Phoenix. Electrifying Beats coba untuk mengejar ke arah Hansas Viana. Masih terlalu cepat untuk bisa ditumbangkan oleh nonsense itu sendiri. Akhirnya kita ngeliat Electrifying Beats untuk lawan. Iya, udah mulai, tapi damage-nya masih belum terlalu maksimal ya ke tangan dari Hansas Viana juga. Walaupun sebenarnya dari segi kill dan juga assist, nonsense ini masih di atasnya dari Hansas Viana. Cuman ya balik lagi, agak ngilu untuk teamfight dengan posisi Electrifying Beats tanpa tahu skill seharusnya udah dipakai belum nih dari Raja Phoenix. Karena kita perhatiin dari Ersa-nya deh, lihat positioning dia ini mainnya sama siapa. Mainnya cuma bertiga nih. Mainannya tuh 3-1-1 sekarang. Hildanya sendirian, Badang, Luoyi dan juga Granger coba untuk tetap dibikin satu tim aja. Dan melihat dari itemnya pun, untuk item pertama Luoyi ini nyari ke skill spam dulu. Enchanted Talisman ditambah lagi dengan Nolan yang udah full ke arah penetrasi. Dengan Hunter Strike dan juga Blade of Heptasis. Setidaknya berharapan untuk bisa menembus ke arah glue-nya di saat dia dikejar. Menembus ya, bukan menumbangkan. Ya, tapi ini ada diversion yang berbahaya nih. Chef Sanji, Paris dalam masalah. Duality, terpaksa flicker digunakan bersama dengan Greg Brave juga, tapi Avatar of Guardian connect. Membuat dari RC dalam masalah. Zeltron, ada satu heavy crossbow yang mematikan, membuat dari RC tidak berkutik. Bahkan kedua point kill berhasil dia dapatkan saat lagi. Karena Rehansia sudah ditunggang dengan Greg Brave-nya. Walaupun ada pertukaran yang didapatkan oleh Hei pula. Nonsense kali ini yang menjadi target operasi dari teman-teman Raja bersama dengan adanya middle turret. Coba untuk didapatkan tapi masih bisa untuk di defense. Sementara diversion yang bagus datang dari Raja Phoenix, namun kalkulasi damage-nya yang bisa dibilang agak sedikit miss. Karena tadi damage-nya itu dari Gatot Kaca full sampai tinggal ya 2 bar HP aja kalau nggak salah. Namun tetap kurang adalah kurang. Begitu mereka langsung di counter setup, nah itu yang benar-benar bahaya banget. Glue-nya nggak tumbang, Gatot Kacanya loncat, dan itu yang akhirnya ngebuat damager inti untuk sekarang ya bagi Raja Phoenix menghilang. Erca menghilang agak susah untuk Raja Phoenix ngasih damage dengan konsisten. Iya. Itu counter setupnya bener-bener bagus juga sih dari teman-teman Vivan Junior barusan. Kayak dia tahu banget masih ada spell yang bisa dikeluarkan dari Chef Sanji juga dari Paris juga. Tapi Lord sekarang berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Raja. Di Arboy yang kali ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Flicker digunakan, Avatar of Guardian bakal connect ke arah Arboy. Tidak selamat satu romer tersebut, tapi di arah depan. Oh, Nokia langsung bisa dihilangkan. Hei, Rhapsody Death Sonata benar-benar mematikan. Bahkan sekarang diversion. Bakal coba untuk menyerang kembali kah? Hei, ketahuan sudah. Ada satu asal spare yang connect ke arah tubuhnya. Nah itu cepet banget ya, game sense yang benar-benar bagus banget datang dari Chef Sanji. Ngebuka rumput dan akhirnya ngenotis bahwa ada Hei di situ. Tapi pertukaran yang bisa dibilang masih tetap menguntungkan bagi Raja. Walaupun sama-sama jungler yang menghilang. Seenggaknya lo didapatkan dan ada sedikit gold. Bukan sedikit sih, tapi lumayan banyak gold yang bisa di-deliver ke arah Hei dengan double kill yang sudah diamankan. Setidaknya selain dari gold, ini bisa nge-stack ke arah Sky Piercer-nya. Dan terbukti dari players gold untuk sekarang. Ini paling tinggi ada di tangan dari Hei dengan 9.000 gold dari double kill tadi. Iya, apalagi dia dari tadi di babysit juga ya. Sekarang semua benar-benar untuk Hei. Supaya dari stack dia juga cukup banyak nantinya. Dia tadi bermain 4-1 dan semuanya diberikan untuk farming dirinya 9.000 gold. Zeltron, dia juga cukup baik. Gak tumbang sama sekali sampai sekarang, tapi memang karena kalah lane dari segalanya tadi dari Givam Junior sehingga membuatnya kalah 2 level sekarang. Ya. Perbedaan yang bisa dibilang sangat-sangat jauh ya untuk sekarang ya. Apalagi untuk ngepoknya dari Hei dan ngebuka rumputannya itu nggak cuma dari Novarianya Chef Sanji aja. Tapi begitu pun juga dari Hei-nya. Sementara kalau kita ngeliat dari defensive side-nya Givam Junior, mereka sebenarnya masih lumayan kuat dengan adanya Glue dan juga Gatot Kaca. Tapi Novaria, ingat Novaria Mita yang dibawakan. Gila itu sakit banget tuh Rhapsody-nya tuh ke dalam tubuh Paris. Jarboy masih mencari momentum yang bisa untuk dia lakukan. Dan sekarang
Pancingan demi pancingan, baiting demi baiting. Coba untuk 5-5. dihadirkan. Revive Beats, Avatar of Guardian dia juga connect kali ini ke arah depan. Maka Frontlaner adalah kunci bagi Givam Junior. Tapi sekarang dengan grab masuk. Dan lihat bagaimana Zeltron diberikan free hit. Double kill diamankan. Tapi hey juga demikian. Kedua gold laner, kedua marksman sama-sama free hit. Sehingga 2 ditukar 1 mulai terjadi. Dan ini kombinasinya sangat menyeramkan ya dari Chef Sanji. Karena hitungannya ini adalah masakan, sebuah opening appetizer dari main course-nya, yaitu Avatar of the Guardian. 5-5-nya dari Astral Sphere, kena semuanya. Loncatan dari Nongkia jadi sangat-sangat akurat dan itu ngebuat follow up Faris pun sangat-sangat cekatan. Menuju ke arah siapa tadi? Yang pertama yang kena itu adalah JR-Boy duluan. JR-Boy-nya udah kena, agak susah untuk bisa melakukan stunlock karena teman-teman dari Geek Fam Junior, apalagi dengan posisi RC tadi yang agak-agak sedikit terlalu ke belakang, yang ngebuat follow up-nya juga agak terlambat. Ya, ini dari tadi Faris memang jadi mimpi buruk juga sih sebenarnya. Iya. Kombinasinya bahaya banget sama Nongkia juga dan grab-grabnya dia udah gak pandang bulu sekarang. Dia udah tahu bahwa Zeltron udah punya damage. Selama Zeltron di belakang, posisinya bersama-sama dengan Chef Sanji juga, dia udah bakal tenang untuk Givam Junior. Tapi PR-nya juga sama bagi Givam Junior. Hehe juga demikian dari tadi, free hit juga nih. Cuma semakin late game jelas, ya Retail bakal lebih punya power nanti. Yep. Wow, langsung dibuka. Flicker. Oke, kita mau coy. Coba untuk dikejar ke arah hehe-nya. Tapi sekarang, Zeltron memberikan cicilan demi cicilan. Grab mencoba untuk dilakukan, ditunggangi satu player itu Rehansya. Dan Rehansya memakan semua damage dari Zeltron. Dan akhirnya unstoppable untuk dirinya. Hansa Sofiana mencoba untuk kekasih tapi gagal. Bahkan sekarang, Lordnya bakal coba dipegang oleh Givam Junior. Yes, badan sudah mulai berkurang, namun setidaknya ada satu keuntungan di mana top lane masih berjalan dari segi minionnya. Dan bahkan kita ngelihat bagaimana Faris memiliki 90% kill participation untuk sekarang. 12 total KDA dari 13 total skill di sini. Minta maaf coy. Coba untuk Avatar of Guardian dan akhirnya hehe. Terus jatuh di tangan Zeltron, double kill diamankan dengan heavy crossbow. Mencoba untuk mendapatkan triple kill tapi JR-Boy masih bisa mundur. Masih ada flicker tapi Lord terbuka lebar bagi Givam Junior. Yes, ini momen-momen dimana power spike dari Zeltron telah diraih karena lihat bagaimana 7 point kill di tangan Zeltron tanpa adanya kematian sama sekali. Dan ini tinggal bagaimana untuk di arah frontline Faris selama dia masih hidup dan selama dia bebas dari stunlocknya JR-Boy. Ini yang bakal menjadi PR terbesar dari Raja. Gimana caranya untuk bisa nge-reach ke arah dari Zeltron ataupun sang Iritel. Karena JR-Boy untuk sekarang bukan masalah targetingnya, tapi masalah apakah dia punya darah yang cukup untuk maju ke depan sambil memberikan stunlock. Ya ini susah sih sebenarnya. Mau nggak mau JR-Boy harus di build ataupun bisa cari momentum, dia harus coba untuk create itu. Nah, masalahnya adalah semua di tangan Faris. Faris dari itu bahaya banget untuk kasih umpan lambung kepada Zeltron. Tanpa Faris tadi mungkin bakal beda lagi ceritanya. Kalau Faris gak makanin Rehansya duluan mungkin bakal beda lagi ceritanya. Iya, karena begitu Rehansya juga sudah menghilang, Zeltronnya juga nggak ada yang bisa megangin ke belakang kan. Sementara JR-Boy kesulitan juga nih untuk bisa ngejagain bagian backline dari Heihei dan juga Erca. Ya jadi bisa dibilang satu aja hilang. Ini kasarnya ya, jadi nggak lengkap banget untuk Raja. Ya, dan sekarang angin berhembus kencang untuk teman-teman dari Givam Junior. Mereka dapetin ke arah Lordnya, tapi mereka juga masih bersabar. Mereka mencoba untuk lebih disiplin. Karena setidaknya mereka dapetin ke arah inner turret sehingga jadi equal dari turret yang kedua tim miliki. Iya, 3-3 untuk sekarang ya. Bedanya adalah 2.300 gold lead dan feelingku kayaknya ada di Zeltron sekarang untuk bagian banyak besarnya ya dari gold lead-nya tersebut. Dan dengan level 15 menuju ke arah menit ke-16, ada kemungkinan untuk item sepertinya sudah lengkap, ditambah lagi dengan sprint dimiliki oleh Zeltron. Setidaknya kalaupun emang di keadaan dimana dia dipegangin sama Rehansya, dia udah punya item untuk bikin Rehansya pas lari tumbang. Ya, waduh. Menurutku ya. Ya. Tadi pagi Zeltron udah dapet ke arah ini loh, Malefic Gun. Jelas range-nya makin jauh. Ya. Untuk yang makan depan juga makin enak juga. Dia makin bisa untuk menjaga-jaga diri, makin sulit untuk diterjang. Kecuali Erca, ini kuncinya. Dia harus bikin momen lagi. Dia harus ajak temen-temennya. Dia harus bikin adegan surprise. Playmaker ada di tangan dia soalnya. Betul, dan ngelihat dari itemnya pun betul sekali untuk dari gold lane. Ini udah pada penuh semuanya ya. Dengan adanya Badang di sini ternyata dia masih mencari ke arah Oracle dulu. Jadi nge-amplifying power dari Absorb yang dimiliki oleh Fist of Fury-nya. Ditambah lagi dengan Thunderbelt dan
satu Dreadnought Armor. Sepertinya abis ini mau menuju ke arah Immortality terlebih dahulu. Tapi kalau kita ngomongin ke arah Erca, damage-nya udah ada. BT-nya adalah diversion-nya, dari tadi ketebak terus. Ya. Dan ini yang ngebuat akhirnya Raja Phoenix agak susah untuk melakukan backstabbing. Apalagi dengan Paris yang udah jadi ke arah Twilight Armor. Gunanya apa? Untuk meminimalisir damage dari Hei yang berada di atas 500 damage. Begitupun juga dengan Hasasvian yang ngebuat dia makin susah untuk ditumbangin. Ya itu dia. Ini kalau misalnya nanti ada diversion, Jarboy harus benar-benar dapat momennya sih. Karena kalau enggak, ini bakal berat bagi mereka. Mereka bakal makin kehilangan momen. Ini momen udah dipegang sama Gifam Junior. El Momento udah di mereka. Raja harus bagian El Momento tersebut dengan cara seperti itu menurutku. Dan sekarang Lordnya mungkin bisa menjadi momen juga. Untuk Raja bisa comeback atau makin memperkeruh keadaan dan Gifam Junior yang bisa untuk mendapatkan Lord itu. Yang paling kasihan aku ngeliatnya di sini Hasasviana sih, karena targetingnya udah susah sekarang. Mau ngincer bagian belakang, frontline-nya begitu semua. Begitu kena nonsense, udah mulai kerasa damage-nya. Jadi otomatis ya harus tunggu dulu bagian depannya untuk gerak, baru Hasasviana bisa gerak. Oh iya. Dan sekarang lihat, udah mulai ada persen ke arah atas. RK dan juga Ansatviana mau coba untuk adu retribution. Karena retribution berhasil didapatkan. Dan akhirnya Lord untuk Ansatviana. Tapi Team Fight tidak terelakkan di Mortal Betul di Jarboy. Tapi nonsense. Benar-benar tidak masuk akal damage-nya. Lord ditukar 3 player. Tentu saja ini bukan hal yang baik untuk Raja. One straight push. Bagi Gifam Junior. Mereka bakal coba untuk memaksimalkan game ini. Mereka coba untuk memenangkan game ini. Mereka coba untuk amanin poin pertama, tapi Lord hadir. Coba untuk dipegang di arah base, di rumah sendiri dari Raja. Dengan adanya satu electrifying base. Untuk mengejar Erca, bahkan sekarang di-scan begitu saja. Hasasviana mencoba untuk mengkating minion di arah tengah, bakal begitu sulit untuk dirinya. Dan ini akan memberikan nyawa secara coba-coba dan akhirnya Immortal pecah. Nonsense! Sudah benar-benar killing spree-nya Erca sendirian. LBB itu, akankah bisa dapat oleh Gifam Junior? No, tidak ada minion. Potongan yang dilakukan oleh Hasasviana sangat mahal, mengingat bahwa dia tadi benar-benar bisa nge-clear banget, terusnya tinggal satu wave saja di bagian depan sana. Untuk katapultnya sudah menghilang, otomatis nggak ada power bagi Gifam Junior untuk melakukan push terakhir. Namun, tetap saja dengan adanya pertukaran antara Lord dan juga 3 player, ini menjadi gold swing yang jauh banget bagi Gifam Junior dengan 4.000 gold lead. Dan setidaknya satu inhibitor turret telah diamankan, apalagi melihat damage delta di Zeltron, ini sudah sangat tinggi di angka 47.000. Walaupun belum setinggi dari Hei, aku ngelihat untuk konsistensi di atas menit ke-17. Sekarang lebih konsisten Zeltron, karena Hei kasarnya di menit kali ini udah nggak punya frontliner lagi yang bisa benar-benar ngejagain dia. Ya, dan power spike-nya udah mulai menurun. Apa tolong Guardia ada connect? Membuat dari Hei dalam masalah besar. Hilang sudah di tangan Zeltron. Zeltron yang memberikan satu damage yang begitu maksimal. Tapi lihat bagaimana Erca langsung pulang dengan diversionnya. Masih bisa untuk menghindari tanpa harus ada korban jiwa yang jatuh kembali dari Raja. Yap, dan ini ngebuat teman-teman dari Gifam Junior keuntungan lagi ya dengan Hei yang sudah menghilang. Baru banget aku sebut udah kerasa kayak nggak ada frontline, ya betul saja kan. Terbuka sekali langsung diloncatin dengan Avatar The Guardian dan menurutku itu worth it banget. Damage taken di sini paling besar ada di tangan dari Rehansyah. Niatannya adalah untuk coba pegangin bagian belakangnya. Tapi ini Hilda yang kita omongin. Begitu masuk ke menit 20, menurutku Hilda ada titik fall off yang sangat-sangat terasa. Apalagi dengan tipikal-tipikal DPS seperti Zeltron dan juga Chef Sanji. Kalaupun emang dia nggak tumbang, dipegangin sama Chef Sanji. Dengan adanya Astral Recall, dengan adanya Astral Sphere. Ini udah keganggu banget rotasi dia dan chance untuk Rehansyah bisa pulang. Jadi PR-nya Raja masih sama berarti. Sama-sama mereka nggak bisa bermain sampai late game. Iya. Ketika lawan RRQ juga demikian. Dan mereka memang kuat banget di early. Tapi sayangnya mereka masih nggak bisa untuk mendapatkan finishing touch-nya di early game. Benar. Jadi PR banget loh untuk dirinya. Benar. Untuk tim Raja. Masuk ke Evolve juga lagi sekarang. Karena menurutku kalau untuk Raja, defensifnya kuat banget. Tapi problemnya adalah gimana caranya untuk melakukan counter setup. Problem mereka tuh di situ, melakukan counter setup susah, untuk endgame cepat juga susah. Dan jadi dia momen-momen dimana Gifam sepertinya akan memaksakan lagi. Yes, dan sekarang bener aja Zeltronnya bener-bener free di arah belakang. Targeting mencoba untuk Avatar Guardian lagi. Erca dalam masalah, Erca yang ketangkap. Masih ada Immortal tapi gak masalah. Lihat bagaimana Nokia benar-benar menjadi satu distraksi yang berbahaya bagi Raja Phoenix. Dan sekarang Gifam Junior yang mencoba untuk mendapatkan Lord. Tapi sekarang Parisnya masih bisa untuk bertahan, tapi tidak. Hei, menjadi sedikit penyelamat bagi Raja Phoenix.
Phoenix. Zeltron masih bisa memberikan damage-nya. Wind of Nature dibalaskan Wind of Nature. Dan sekarang bagaimana? Hei, terjebak! Zeltron benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Raja Phoenix. Novaria plus Iritel combo di sini yang akhirnya menekankan Raja Phoenix kembali lagi ke base-nya. 3 player pun langsung tumbang dengan power dari Zeltron untuk di late game. Lihat bagaimana di Almighty Zeltron bermain. 22 menit game time tanpa adanya death sama sekali dengan 10 poin kill. Seperti yang gue bilang, damage deal boleh dipegang oleh Hei. Namun untuk konsistensi Zeltron sangat memegang dari pertama positioning dan kedua targeting. Mau kemana itu selalu on point sekali. Gila sih. Ini momen gila banget nih. Dan Nongkia menjalani tugasnya dengan sangat baik jujur. Dia kejar belakang, pisahin damage dealer-nya kan Ci? Zeltron. Jadi masalah. Benar, dan di sini sebenarnya Faris juga niatnya adalah pegangin ke arah Nolannya. Tapi begitu Nolannya mundur, Hei-nya ditinggal. Dan itu adalah momen yang benar-benar enak banget karena map sudah ter-reveal. Dengan Novaria ditambah dengan Iritel yang punya base mobility tinggi, membuat akhirnya pengejaran pun gampang dilakukan. Ya, tapi itu udah mau nggak mau Hei tadi ngelakuin itu. Sekarang Retribution siapa yang akan lebih baik? Nonsense. Sekarang lihat bagaimana teman-teman dari Nonsense yang nggak ada. Nonsense sudah kehilangan nyawanya. Raja Phoenix mencoba untuk memulihkan keadaan. Faris di garis terdepan. Rehansyah mengganggu dengan adanya dua teamfight yang berbeda dari dua tempat tersebut. Duality. Faris kehilangan immortalnya. Zeltron mencari posisi yang lebih baik. Dan akhirnya Faris menjadi korban cari pertempuran itu. Lord didapatkan dan Zeltron. Masih ada WON. WON dibalas dengan Wind of Nature juga. The Curse of Lord, siapapun yang ngambil Lord pasti ada saja yang tumbang dan tim lawannya hidup semua. Lihat bagaimana 5 player dari Raja semuanya hidup berkat satu power yang sudah mulai kelihatan. Erca bermain dengan sesuai konsepnya, bermain untuk ngejagain tim fight depan dari Faris dan juga Noki yang ngebuat Faris pun Zeltron gak bisa ngejagain lagi. Coba untuk dikejar nih, tangan Rehansyah coba untuk mundur, tapi lihat bagaimana Rehansyah akhirnya mencoba bertahan sendirian. Save Sanji ketahuan di depan mata Hansas Fabiana dengan ada fracture yang dibuka. Wah, ini perpisahan tim fight sudah mulai dilakukan oleh kedua belah tim, namun tetap saja kita ngelihat bagaimana Nolan dari Hansas Fabiana sudah mulai mendapatkan pergerakannya dengan cukup mulus. Karena pertama, Outer Tara sudah nggak ada, begitupun juga dengan Inner. Dan bisa dibilang awareness dari Geek Fam Junior, menurutku ya ini udah mulai terpisah kemana-mana. Mereka begitu ngeliat momen bisa memaksimalkan momen dengan sangat baik. Tapi begitu ada yang hilang, mereka bisa dibilang terkena jumpscare lumayan keras. Wah iya. Dari tadi. Dan ini juga berkat adanya Erca menurutku. Akhirnya ada satu momentum yang berbahaya yang bisa dilakukan oleh Raja. Mereka pelan-pelan tapi pasti untuk bangkit nih. Akhirnya mereka membuktikan bahwa mereka bisa untuk meng-counter setup. Erca akhirnya menjadi playmaker yang cukup baik. Dan sekarang, tadi yang gue suka adalah pergerakan dari Hans Asviana sih. Ya dia mengejar ke belakang dengan sangat tepat, dapetin ke arah Save Sanji itu mahal banget harganya. Ya otomatis yang jadi PR sebenarnya adalah kalau udah kena dengan Novaria Astral Sphere, Astral Recall, ini Gatot Kacanya pasti nggak lama muncul. Setelah ada kombinasi tersebut, nyampe gitu loh teman-teman dari Raja. Dan itu menjadi weakness point mereka. Area of effect yang besar banget. Sementara dari pergerakan JR Boy, kita ngeliat untuk early oke, stunlocknya terjadi. Tapi masuk-masuk menit ke sini, ini udah mulai susah. Karena Geek Fam Junior udah tahu cara yang ngelawannya gimana. Jangan pernah ada di satu tempat yang bersamaan secara berdekatan. Makanya kita ngeliat Zeltron agak minggir banget. Chef Sanji benar-benar di belakang banget. Nongkia yang biasanya engage duluan, bahkan Nonsense pun sering banget untuk maju tanpa adanya proteksi dari Faris. Farisnya mengincar ke Nolan aja udah. Ya atau dia bisa dapetin ke arah Hehe juga sebenarnya. Dia bisa makan Hehe-nya, grab terus-terusan, minimal mancing immortalnya pecah. Ya dan untuk itemnya pun di sini, bahkan adanya Great Dragon Spear ya di tangan dari Hasasiana. Ngincernya adalah untuk begitu udah ngebuka power assassin ya. Begitu udah melakukan ultimate, dia langsung mundur. Fracture terbuka, langsung lari ke belakang. Niatnya benar-benar jadi assassin banget. Tapi ya seperti yang tadi kita bilang, dengan adanya tim fight terpisah seperti ini, agak susah untuk memfokuskan siapa yang harus ditumbangkan duluan. Karena Zeltron menurutku yang jadi VVIP-nya Geek Fam Junior untuk di menit ke-26. Menit 26 ini. Ya. Oke, mulai deg-degan, terasa. Dimana Dekjo dan Choji di situ ada late game. Dan ini lihat bagaimana dua tim mulai mencoba untuk lebih disiplin. Gak mau terlalu gegabah juga. Karena 1 poin dead ini bakal menunggu sampai 70 detik ke depan. Ya, dan pastinya ini mortality benar-benar butuh banget sih. Makanya kalau kita lihat untuk Rehansyah dan juga Jarboy udah ada. Tadi asasnya kita nggak ngelihat ya kalau udah ada immortality. Karena kepake juga kayaknya sempat tadi untuk clear
mid lane kayaknya kalau nggak salah pas pengen di end game sama teman-teman dari Geek Fam Junior. Tapi kalau kita ngelihat lagi ke Geek Fam Junior ya, problem mereka dan mungkin strategi mereka ya, biarkan saja untuk Lawless pegang dulu sama teman-teman dari Raja. Karena mereka bisa ngebubarin ini dengan Avatar of the Guardian gitu loh. Ya, Untuk ngebait teamfight-nya aja udah. wow. Avatar of Guardian juga harus dipakai di momen yang krusial juga sih. Dan dari tadi dipakai di momen crucial terus. Iya. Aku suka ngelihat bagaimana Nongkia tadi pakai Avatar of the Guardian bahkan cuma buat ngincer action-nya doang. Harus bareng sama Chef Sanji, kalau enggak Ya, nggak kebuka Itu mapnya. Atau kena klaim-klaimnya dari Paris. Dan sekarang ya mau nggak mau mereka harus coba untuk pancing dulu Lordnya. Gunakan Lord untuk bisa makan orang. Ini nih poin paling penting untuk jadi finishing touch. Karena melihat gini, Lord bukan jadi prioritas, tapi jadi batu sandungan aja sih. ya dan bisa dibilang menjadi salah satu trap juga ya. Karena balik lagi, kalau sampai sama dua orang tumbang, wah susah tuh. Oh, mulai ada gangguan yang terjadi dengan adanya tadi suara-suara dari nonsense. Keluarkan satu electrifying beats-nya. Dan sekarang asal spare-nya masih bisa dihindari dari GR Boy. Tapi dengan ada Zeltron di arah mid, itu dua basic attack aja. GR Boy nyeri otot loh tadi. Susah, bahkan udah dibilang. Untuk Badang, fall off-nya lumayan terasa juga untuk masalah badan. Karena menurutku yang menjual Badang adalah Starlock-nya. Bukan badannya. Rehansa di sini juga agak susah untuk bisa nge-poke karena dari Zeltron. Karena begitu dia kejar, malah dia yang HP-nya hilang. Ya, ini sayang banget loh kalau Raja nggak maksimalin dengan minion mereka yang mati. Atau diversion nggak? Iya, sayang banget makanya. Tapi ya balik lagi sih ada Chef Sanji. Tapi sekarang di arah tengah, nonsense! Benar-benar ketahuan bersama dengan Nongkia dan akhirnya hilang di tangan Raja. Membuat dari Geek Fam Junior lari terbirit-birit dan lihat bagaimana Zeltron tershutdown. Chef Sanji kehilangan immortality fracture yang mematikan dan akhirnya satu momen membuat dari Raja Phoenix sekarang berada di atas angin. Dengan ada satu poin kill tambahan lagi dari Hey Rhapsody. Chef Sanji sendirian dan bersama dengan video di arah atas. Akhirnya membuat wipe out. Raja Phoenix mengamankan game yang pertama. Satu momen mengubah semuanya dengan Erca yang tiba-tiba memberikan damage yang sangat besar kepada Nongkia. Di depan mukanya Nongkia persis, mau Avatar of the Guardian, mau lari pun nggak bisa kemana-mana. Membuat akhirnya frontliner dari teman-teman Geek Fam Junior semuanya menghilang. Tersisa tinggal Zeltron dan juga Erca untuk melakukan defensive manuver bersamaan. Juga dengan Paris sebagai glue. Namun balik lagi 3 lawan 5 di late game menit 27. Pasti sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi dengan tipikal Nolan yang udah bisa, dia habisin banyak banget resource tuh.